نسينا الدنيا نسينا العالم دوبنا حبيب سيبنا ولك أحلى كلام لو اللي في الدنيا لو اللي في العالم مش ممكن زي غرامك على غرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulina. Khalid Abdul Aziz. Baiklah, di sini kami akan mereview kitab dari seorang ulama besar yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Hakim yang berjudul Kitab Mabadi Awaliyah. Beliau adalah seorang ulama besar dari Tanah Minang, lahir di Sungkul, Tanah Datar, Sumatera Barat tahun 1853 Masehi, meninggal tahun 1959 Masehi. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pelajar atau santri, khususnya santri-santri di pondok pesantren yang di Sumatera. Dalam kitab ini terdiri dari ada dua bagian, yaitu bagian usul fiqh dan bagian kedua adalah qawaid fiqh. Selanjutnya menjelaskan tentang bagian-bagian dari hukum. Adapun secara global hukum terbagi menjadi 9 tadi, dan para ulama membagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukum taklifi dan hukum wad'i. Baiklah, saat ini kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Adapun dari hukum syariat yaitu wal ahkamu tis'ah, al wajibu, wal mandub, wal mubah, wal haram, wal makruh, wal sahih, wal batil, wal rukhsah dan wal azimah. Adapun hukum-hukum dalam Islam terbagi 9, yaitu wajib, mandub, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, batal, rukhsah dan azimah. Oh, ada dua bagian ya loh. Menurut Nurul, hukum taklif itu bagaimana? Nah, adapun hukum yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan hukum yang masuk dalam kategori taklif adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ada 5 ya. Pun yang pertama yaitu adalah wajib. Adapun pengertian wajib yaitu fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas-shalati wa shaumi Ramadan. Adapun wajib yaitu sesuatu yang diberikan pahala jika dikerjakan dan akan mendapatkan dosa atau siksa jika ditinggalkan, seperti melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Adapun dalil yang menguatkan tentang wajib ini adalah pada contoh puasa. Adapun dalil yang menguatkan tentang kewajiban berpuasa yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Adapun dalil yang kedua nih, yaitu mandub atau bisa disebut dengan sunnah. Pengertiannya yaitu al-mandub ma yusabu 'ala fi'lihi wa la yu'aqabu 'ala tarkihi ka tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Adapun mandub atau sunnah yaitu sesuatu yang akan diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak akan mendapatkan siksa atau dosa jika ditinggalkan. Contohnya seperti melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Seperti ada dalil yang menguatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian memasuki masjid, hendaklah kalian sholat 2 rakaat sebelum kalian duduk. Adapun dalil yang menguatkan tentang keharaman riba yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Baiklah, dapat dipahami? Gitu ya loh ya. Berarti kalau makruh itu bagaimana? Nah, pengertian makruh itu adalah al-makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Seperti makruh itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala jika ditinggalkan dan tidak akan mendapatkan dosa jika dikerjakan. Contohnya adalah
fil wudu'i, seperti mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri saat kita berwudu. Gitu. Adapun contoh lain tentang makruh adalah ini tentang hadis Bukhari, yaitu jika kalian memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah kalian menjauhi masjid kami dan hendaklah sholat di rumah kalian masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah pengertian dari makruh dan contohnya. Terus kalau mubah itu apa? Gimana? Nah, kalau mubah itu yaitu al-mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi mubah itu adalah sesuatu yang tidak akan diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak akan mendapat dosa jika ditinggalkan. Seperti kanaumi fi nahar, seperti tidur pada siang hari. Adapun contoh dalil dari mubah yaitu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, aku pernah melihat aku memberi minum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zamzam dan beliau ketika itu meminumnya sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, nah itu adalah penjelasan tentang hukum-hukum yang bagian taklifi. Adapun selanjutnya yaitu hukum wad'i, langsung dijelaskan langsung oleh saudara Fadil. Tolong saudara jelaskan apa itu yang dimaksud dengan hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu hukum yang menghendaki adanya suatu halangan atau sesuatu yang memperkenakan keringanan sebagai penghalang atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keinginan seperti rukhsah atau sebagian pengganti hukum. Begitu. Kalau menurut kitab Mabadi Awali ya, apa sih yang dimaksud dengan sahih? Sahih ma yattabi'u fihi ruknun wa syart. Sahih sesuatu yang di dalamnya mencangkup rukun dan syaratnya. Dan adapun batil? Batil ma yattabi'u ma la talmi'u ma hukum ketetapan pertama seperti azimah dan kata lain wad'i ini sebagaimana kegiatan dari ketetapan hukum taklifi yang masih sebagai dasar yang dijelaskan di dalam hukum wad'i. Hukum yang termasuk kategori wad'i dan adalah sah dan batal. Kalau batil apa sih yang dimaksud dengan batil? Batil ma la yattabi'u fihi ruknu wa syart. Sesuatu yang di dalamnya tidak mencangkup rukun dan syarat. Oh, berarti kebalikan ya. Ya. Kebalikan dari sahih. Oke, selanjutnya adalah rukun. Apa yang dimaksud? Rukun itu mafaqu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'i minhu wa ghasli wal wajli lil wudu'i wa takbiratil ikhrami lis salati. Rukun sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu pekerjaan, namun ia bagian dari sesuatu pekerjaan itu. Misalnya air mutlak yang suci lagi menyucikan, dan untuk sahnya sesuatu menutup aurat untuk kesahan sholat. Selanjutnya tentang syarat. Syartu ma yatawaffaqu alaihi sihhatu syai'in laisa minhu kama'in mutlaqi lil wudu'i wasitri aurati lis salati. Syarat sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu pekerjaan, namun ia bukanlah bagian dari sesuatu pekerjaan tersebut. Misalnya air mutlak yang suci lagi menyucikan, dan untuk kesahan sholat berwudu, menutup aurat untuk kesahan sholatnya. Kalau dengan pengertian rukhsah tersendiri apa? Rukhsah perubahan hukum
dari berat atau susah menjadi ringan. Sedangkan sebab hukum asalnya masih tetap seperti diperbolehkannya membatalkan puasa bagi musafir meskipun dia tidak merasa keberatan untuk membatalkan puasanya. Dan diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia membatalkan puasanya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 184. ya juz 2 ya. Oke, selanjutnya adalah tentang azimah. Ya, azimah. Azimah hiya hukmul ladzi kawujubi sholawati khamsi wa hurmati akli maitati li ghairi muttarri. Ya. Dan azimah rukun asal, misalnya wajibnya salat 5 waktu, bangkai itu haram bagi yang tidak di dalam keadaan darurat dan lain-lain. Ada dalil yang menguatkan tentang azimah. Ya, ada. Dan Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Subhanallahul azim. Artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah nanti. Sungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi itulah penjelasan tentang hukum wada'iyah. Oke, baiklah, cukup sekian dari penjelasan kami Tentang hukum syariat, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'iyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Ya, masih belajar juga ya. Belum pernah Ini, gitu. ya, ini adalah sedikit tentang reviewan kitab dari Mabdi Awaliyah yang khusus tentang ahkam. Hukum ya. Ya, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.